Oke guys, udah di Alexandria makan di restoran seafood Branzino. Oke, wish. Sekitar 10 menit supaya kita bisa mengetahui sesuatu yang baru. Saya pilihkan seperti itu. Setuju semuanya? Pokoknya lagi begini nggak usah ingat toilet aja. Nggak usah ingat. Oh iya, kepanjangan mereka kalau gini. Oke, silakan. Iya. Sehingga Mesir sekarang ekspor anggur yang diminum, bukan hanya buahnya, tapi anggur untuk diminum. Kota Alexandria. Jadi kayaknya entah kenapa lebih gersang karena mungkin dekat sama laut kali ya. Terus kelihatan sih kayak kotanya lebih kecil dari Kairo. Terus dia tuh entah kenapa banyak orang yang nunggu di pinggir jalan ya. Nggak tahu nunggu angkot atau kenapa. Itu kayaknya port, bukan? Yaitu apa? Apakah bangsa Israel pada zaman dahulu pernah ada teknis irigasi atau paling pertama yang pernah ada teknis irigasi bagus? Tidak begitu juga Pak, karena waktu bangsa Israel masuk Mesir, menjadi budak di Mesir, mereka pernah gembala beternak, sehingga waktu mereka masuk Mesir, waktu Yusuf masih menguasai Mesir, Yusuf minta dari mereka, saat mereka ditanya Firaun, pekerjaanmu apa saja? Kalian harus menjawab, kami generasi demi generasi gembala beternak aja. Nah, tujuan Yusuf dari nasihat itu supaya mereka dikasih tanah jauh dari orang Mesir, supaya mereka tidak dapat masalah apapun. Ini namanya Teberau. Alkitab mengatakan bahwa bangsa Israel menyeberang laut Teberau. Nah, kenapa? Karena daerah Laut Merah di mana bangsa Israel menyeberang lautnya
pernah ada banyak tanaman teberau, sehingga orang pada zaman dahulu mengatakan itu laut teberau gara-gara tanaman teberau itu. Kita lihat ini tanamannya. Berdemo besar terhadap Julius Caesar karena mereka tidak mau dikuasai oleh orang Romawi, oleh Kaisar tersebut. Sehingga mereka membakar semua kapal perang Julius Caesar. Waktu itu kapal itu parkir di pelabuhan kuno. Dan karena kebakaran itu besar sekali sehingga perpustakaan kota Alexandria kena kebakaran. Kalau perpustakaan kota Alexandria itu pernah perpustakaan terbesar di seluruh dunia yang isinya banyak sekali gulungan papirus, naskah-naskah tua, dan dari itu kita tahu banyak dari ilmu orang Mesir kuno, tapi semua kena kebakaran. Ya, mendengarkan cerita dari Amgad ini, sebenarnya Alexander the Great itu adalah salah satu orang terbesar di dunia ini. Hebat sekali dia itu. Ya, pernah satu kali dia menangis karena tidak ada lagi negara yang bisa dikuasai oleh Alexander the Great. Karena hampir seluruh Eropa dikuasai sampai ke Asia. Ya, dia hebat sekali. Dan sayangnya juga adalah dia meninggal pada waktu umur 33 tahun. Wah, masih muda banget. Masih muda sekali, tapi dia hebat. Dia bukan hanya jago perang, tapi dia itu ahli manajemen, ahli filsuf juga, dan banyak karangan-karangan. Di dua hotel berikutnya besok dan lusa malam yang terletak di pantai Laut Merah. Di situ airnya jernih sekali, ya, bersih. Ya, Sharm el Sheikh sama di Taba satu lagi. Bapak dan Ibu, jadi akibat perpustakaan kuno kena kebakaran, udah habis, runtuh, tapi pemerintah Mesir mau membangun satu perpustakaan modern besar. Itu yang kita lihat sebelah kiri gedungnya Bapak Ibu, sebelah kiri sekarang. Pilihan restoran kita Bapak dan Ibu di pinggir pantai keren sekali. Itu yang sebelah kanan kelihatan, itu restoran kita. Wow. Ya. Kemana sih? Bapak dan Ibu, Oh, apa sih? empat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Markus, penulis Injil yang kedua, datang ke Mesir pada tahun 60 Masehi. Artinya Oke guys, ini kondisi di kota Alexandria, di mana ternyata view di sebelah kanannya adalah Laut Mediterania. Wow, so cool. di seluruh benua Afrika ini. Ada pedagang dari Venesia, Itali. Mereka bawa jenazah Rasul Mark. Masih ada sampai hari ini atas nama Katedral St. Mark juga. Masih ada sampai saat ini Bapak Ibu di Venesia. Tetapi itu terjadi tahun 68. 1900 tahun kemudian, artinya tahun 1968, seorang paus udah bicara sama paus Mesir, bicara sama paus Vatikan waktu itu untuk dapat jenazah Rasul Markus kembali ke Mesir.
dan itu sudah dipakai pesawat khusus untuk mengantar jenazah Rasul Markus ke Mesir. Nah, jam 2 sampai jam 10 yang mau naik ke gunung sini harus istirahat 8 jam. Nah, itu syarat keberhasilannya. Kalau di sininya keteteran sampai ke Israel, saudara tidak akan menikmati karena fisik saudara sudah turun. Ya. Jadi saya ceritakan secara whole-nya dulu, mengerti. Keberhasilan itu naik ke Gunung Sinai, langsung saya juga mau nyampe di Taba, itu perbatasan dengan Israel, besoknya lagi, itu paling sedikit jam 3 harus sudah check-in lagi. Karena kita sudah capek di Israel, udah kondisi lain sebagainya, harus istirahat jam 3 sampai malam. Besok pagi sekali kita langsung masuk ke Israel dengan tubuh yang segar. Nah, itu sebenarnya ini rahasia perusahaan nih dari GMT. Jadi terlalu mahal, sedangkan yang nggak naik akan rugi jadi. Oke, itu aja mungkin informasi mengenai naik ke Gunung Sinai. Lalu besok perhatikan Bapak Ibu semuanya, mulai dari malam ini dipisahkan bagasi di Syam Esek. Bapak Ibu semuanya. Oke, segitu aja video hari ini. See you.